saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Kalau menurut saya nih Pak Kades ya, Pak Kades Jalan Cagak, setiap pembina tetap dari sana secara teknis ya. Jadi kalau nanti bahwa program KB ini menjadi otonomi daerah, itu tanggung jawab dan kewenangan ada di kepala desa. Tapi penganggaran itu kan sharing antara daerah dengan pusat. Sekarang dari pusat ada BOKB, ya, yaitu anggaran yang tambahan untuk KB. Ini dulu kedudukan dari pos KB desa supaya bagaimana kalau disatukan dalam satu organisasi. Disebutnya institusi masyarakat pedesaan KB, gitu aja lah, atau namanya nanti apa. Nah itu pos KB, subpos KB desa, kelompok aseptor, BKB, BKR, BKL, UPPKS, satu wadah. Setuju nggak Pak Lurah kalau gitu? Setuju Ki, sebenarnya begini, dari sekarang pun pos KB itu sudah terpisah. Artinya sudah kita pisahkan. SK kita yang buat. Nah itu dia. Udah, jadi tinggal begini saja. Pos KB ini diperluas lagi yang tadi gitu, yang tadi Aki sebutan. Ada sub-sub ya. Seluruh subnya, institusi yang menangani KB jadi satu gitu ya. Ya itu, jadi namanya nggak usah dirubah lagi. Iya, seperti itu. Karena kan selama ini tetap kita yang mempunyai kewenangan untuk memberikan SK kepada ketua pos KB tersebut. Dan kita pun yang punya kewenangan memberhentikan ketua pos KB. Nah dalam hal ini Kabupaten Subang paling yang terdepan dalam hal perhatiannya terhadap pos KB. Betul. Jadi motor kan sudah dikasih. Belum ada di seluruh Laptop Indonesia. juga sudah ada. Belum ada. Laptop sudah dikasih. Kemudian honornya juga cukup lumayan. Dan honornya 2 lagi. Iya. Dari lumayan. Kabupaten. Dari kabupaten ada. Dari desa. Dari desa juga ada. Diberikan Pak. Gitu. Tinggal sekarang penataan organisasinya ya. Iya. Kalau menurut saya. Jadi tetap mungkin nanti kedudukannya gini, masukan kalau dari Aki itu. Penanggung jawab program KB itu sesuai dengan undang-undang adalah kepala desa. Kepala desa. Pos KB dan institusi lainnya sebagai pembantu kepala desa yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Tapi pembina, kalau pembinanya BKKPR, gitu ya. Betul. Setuju gitu Pak? Setuju. Jadi anggaran juga dari desa ada sebagai kewenangan, tapi dari PKKP juga harus gede. Gitu. Betul. Okay. Itu kira-kira itu intinya. Betul. Setuju Kan sekali. sekarang yang berjalan seperti itu. Iya. Dari BKKBN sebagai pembinanya. Iya. Kita yang mempunyai kewenangan terhadap pos KB tersebut. Orangnya gitu. Dan pendaya gunaannya. Pendaya gunaannya kita. Makanya sekarang yang Aki tadi bilang, kata Aki, sub di pos KB itu bila perlu dipertahankan lagi dan diperjelas fungsi mereka masing-masing. Itu aja. Tupoksinya. Jadi secara teknis nanti bagaimana pola pelaporan, mekanisme operasional itu urusan BKKBN. Tapi orangnya urusan Pak Kades. Tapi Kades banyak yang Kades ganti doi ganti. Enggak. Pedah lain pendukung. Aduh, capek doi ngajar. Ya nggak apa-apa, hal biasa. Kalau menurut Aki biasa. Presiden ganti, menteri mau pasti ganti. Tapi alhamdulillah Kak, kalau dia enggak. Taranya? Enggak seperti itu. Ya. Ya bahkan kita gini Ki. Ya. Kenapa ketua pos KB desa itu adalah bukan bagian dari badan, sama badannya kepala desa. Awakna kepala desa. Kita ada 4.300 contoh jiwa usik Ki. Iya. Ya. Yakin 0,01% itu ada yang sakit. Kedua, yakin ada yang hamil. Iya. Yang hamil itu kan mulai dari hamil 4 minggu, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan itu kan data ada di pos KB desa, laporan dari kader pos Yandu. Nah kepala desa tuh itu harus tahu. Iya. Kepala desa kan harus tahu. Mungkin bulan ini
si Ece ini yang mulahiran bulan depan atau inisial A, bulan depannya lagi inisial B dan seterusnya. Dan nanti juga si pos KB dengan seluruh temennya gitulah, temennya ini yang akan mengevaluasi pekerjaan kita setahun sekali itu. Apakah jumlah kelahirannya sudah selaras dengan jumlah yang diinginkan? Betul. Misalnya kalau penduduk 1000 itu kan kelahiran itu tidak boleh lebih dari 20 kan KB-nya sudah sukses. Tapi tiba-tiba jadi 35, ini kan itu sudah gagal kita. Nah, jadi ada pola-pola itu malah urusan BKKBN Jadi kayak kepala desa tahu menentukan. Pokoknya kelahiran diurang ayeuna berapa ribu penduduknya? 4.328. Ya, karena satuan dari lahir itu 1000 orang. Setiap 1000 orang itu tidak boleh lebih dari 15 misalnya. Jadi 4.000 itu tidak boleh lebih dari 60. Nah, bagaimana diusahakan supaya bisa terkendali kurang dari 60? Artinya yang KB-nya harus banyak kan gitu. Asik lah kalau sudah gitu, Pak. Apalagi barangkali masukan, Pak Kades? Ya, menurut saya cukup, Ki. Sebab saya juga terima kasih kedatangan Aki Rukman ke sini, artinya membuka wawasan, terutama semua para kepala desa. Banyak kepala desa yang tidak sadar dengan kehadiran pos KB itu membantu mereka. Tidak sadar. Kadang mereka menganggap bahwa pos KB ini adalah hanya organisasi yang biasa, yang notabene turunan dari BKKBN. Padahal pos KB itu adalah bentukan dari desa sendiri itu. Badannya. Banyak itu. Kepala desa yang menganggap hal-hal seperti itu. Nah, saya berharap dengan sosialisasi Aki ini sekarang datang menemui kami, ngobrol, sharing seperti ini, bisa lebih tertata, lebih baik lagi program-program dinas KB, terutama Kementerian KB itu, supaya dalam hal perencanaan di dalam keluarga semuanya bisa terkendali gitu. Ini ada satu miss kita, Pak Lurah ya. Mohon maaf nih, saya kan tahun 79 sampai 84 di sini. Walaupun bukan kepala BKKBN, tapi saat itu kepala BKKBN-nya tumbeng, yaitu Pak Dr. Nurudin. Stroke ada di rumah sakit. Jadi Pak Sukana urusan KB kesini padahal saya baru kepala seksi waktu itu. Dan saya malah bersama Pak Sukana mau dijadikan camat Sagalahera. Karena Pak Henry waktu itu mau pensiun. Gus Sukman sana ke sana. Nah, jadi dulu mah begini. Jadi begitu kepala desa itu terpilih oleh masyarakat, dia tidak bisa dilantik. Harus ikut dulu LDU, latihan dasar umum 2 minggu. Dan setiap harinya itu KB itu diberi 1 hari Mas, pelajaran tuh 1 hari. Jadi semua pertanian segala macam dikasih. Nah itu sekarang nggak ada. Aki sudah ngomong ke Pak Aher waktu Aki jadi kepala BKKBN Jawa Barat. Aki ngomong ke Pak Aher, Pak, kepala desa itu latih dulu, karena mereka dari berbagai-bagai. Ayah tukang daging, ayah tukang behat, anak jalanan, tanyawan pemerintahan, gitu saya bilang. Nah, sampai begini dulu mah. Misalnya KB belum lulus, besok ada pelantikan tanggal 26, tapi Pak Lurah punya 1 atau 2 mata pelajaran yang belum lulus, itu harus tentir, datang ke rumah dosennya ke BKKBN saja ya. Kini saya belum lulus, ada bohongan, mana menteng ngapal ke, sok dites deh, lamun lulus bisa milu, sampai begitu. Nah sekarang juga wawasan untuk para kepala desa harus ditingkatkan. Setuju nggak Pak? Setuju. Jadi teknis. Jadi kata Pak Lurah Cikumpai tadi, belah itu aya nu reuneuh, belah dia nu kalahirkeun kudu apa? Jarum jatuh pun harus tahu kepala desa. Sip. Kalau dekat saya. Siap. Ya, nuhun. Demikian kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ini 2 kepala desa yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, pemikirannya cerah, ya, memberikan masukan kepada kita. Selamat menyusun pedoman tentang institusi KB di pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.